Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya, sekarang tanggal 4 April 2021. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku Li'anakallah. Saya langsung share screen saja. Baik, kita masih di pembahasan Asma Allah Al-Hafiz. Artinya yang maha memelihara. Langsung saya baca. Lebih banyak dan lebih besar. Nama Al-Hafiz memiliki kisah bersama setiap makhluknya, karena dia tidaklah menciptakan makhluknya kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Dia menolong mereka dengan membekali senjata yang akan mereka gunakan untuk menghadapi bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Dia membekali setiap makhluk dengan senjata masing-masing yang dapat mereka gunakan dalam pertempuran mempertahankan eksistensi hidup. Dia menjaga beberapa bintang dengan kemampuan berlari. Dia menjaga beberapa binatang dengan kemampuan berlari kencang, misalnya kijang dan kelinci. Sebagian lainnya, dia jaga dengan tanduk untuk membelah perut siapa saja yang mengancamnya, misalnya badak bercula dan kerbau. Sebagian lainnya, dia jaga dengan tubuh yang sangat besar hingga ia mampu merobohkan musuh-musuhnya dengan berat tubuhnya seperti gajah dan beruang. Sebagian lagi dibekali senjata berupa sengatan listrik yang melumpuhkan binatang lain yang menyentuhnya, seperti ubur-ubur atau sidat. Ya. Ada pula yang dia jaga dengan racun bisa, yang tersembunyi di dalam tubuhnya seperti ular dan kalajengking. Dia menjaga bunglon dengan kemampuannya mengubah warna tubuh sesuai kebutuhannya. Dia juga melindungi binatang lainnya dengan kemampuan terbang, kamuflase, dan memanjat. Inilah beberapa bentuk penjagaannya. Adapun penjagaannya yang tidak diketahui oleh manusia lebih banyak dan lebih besar. Nah, kutipan, Allah akan menjaga hambanya yang soleh dengan memenuhi kebutuhan dunianya, seperti terjaga badan, anak, keluarga, dan hartanya. Allah juga menjaga agama dan imannya. Inilah penjagaan yang paling agung dan mulia. Menjaga agama dan iman adalah penjagaan yang paling agung dan mulia. Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia membela Anda. Salah satu bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla adalah dia membela orang-orang mukmin. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Al-Hajj ayat 38. Perhatikanlah bahwa dia tidak hanya mengelakkan kejahatan dari orang-orang beriman, akan tetapi dia juga membela mereka. Ayat ini mengisyaratkan ke arah keburukan yang akan mereka hadapi dengan banyak jumlah dan aneka ragam bentuknya. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang terdapat pada musuh-musuhnya, maka dia membela para kekasihnya dari kejahatan mereka. Dalam hadis qudsi disebutkan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa musuh waliku, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Nah, bayangkan perang antara musuh dakwah, musuh kebenaran, dan musuh agama melawan Allah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, bahkan siapa yang ditelantarkan. Sesungguhnya dia menjaga hamba-hambanya yang beriman. Dia menjaga mereka dengan penjagaan khusus, disertai dengan kecintaan, pengawasan, dan kasih sayang. Musyrikin Quraisy berkumpul di sekitar gua yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berbagai bujukan yang bersifat materi telah mendorong mereka untuk membunuh dua orang ini, disertai dengan rasa dendam kusumat yang terpendam dan keinginan menjadi tokoh yang disegani pada masa tersebut. Rasa takut mulai menyelinap menusuk ke dalam hati Abu Bakar, lalu sahabatnya yang mulia memandangnya seraya berkata, bagaimana pendapatmu dengan dua orang, sementara yang ketiganya adalah Allah?
Abu Bakar, apakah kamu meyakini bahwa kita ini hanya berdua? Sekali-kali tidak. Bahkan kita bertiga. Disinilah berbagai kekhawatiran akan pudar, rasa gemetar akan sirna, dan ketakutan akan meleleh. Tatkala pandangan penjagaan telah mengawasi Anda, maka tidurlah, karena semua yang menakutkan menjadi aman. Inilah para pemuda Kahfi. Mereka berlindung ke dalam gua, mereka meminta petunjuk kepadanya, lalu dia mengarahkan mereka agar masuk ke dalam gua, tanpa pintu sama sekali. Gua yang bebas terbuka bagi setiap manusia, binatang, berbisa, maupun binatang buas. Akan tetapi, Allah menghendaki untuk menjaga mereka. Allah pun mengirimkan kepada mereka salah satu tentaranya, yaitu tentara yang berupa ketakutan. Maka setiap orang yang mendekati gua tersebut, rasa takutnya akan menghalanginya maju mendekat. Anda akan melihatnya lari terkopoh-kopoh karena ketakutan. Lawi tolakta alaihim lawalaita minhum firara walawalita minhum ru'ba. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Al-Kahfi ayat 18. Jika kita hendak melemparkan sesuatu, biasanya yang kita lemparkan adalah pena, buku, atau batu. Adapun Allah, maka dia akan melemparkan ke tempat yang dia inginkan segala sesuatu yang lebih urgen, lebih aneh, dan lebih besar. Dia berfirman, Sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Demi para hamba dan walinya, dia menimpakan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka kaki-kaki dan tangan mereka gemetar karena takut kepada para wali Allah. Lembah sarang binatang buas. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda dengan mengirim malaikat. Karena siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengirim malaikat yang malaikat yang berdiri di dekat kepalanya. Malaikat itu menjaganya dari apa-apa yang tidak ditakdirkan Allah terjadi padanya. Apa yang Anda takuti jika Allah bersama Anda? Namanya ini akan membuat Anda semakin percaya terhadap Allah yang Maha Hidup dan tidak mati. Ketika kamu berjalan di kegelapan, menembus rimba, belantara, sarang, binatang buas, dan menjelajahi rawa-rawa tempat hidup buaya-buaya, maka Allah Al-Hafiz akan memberikan penjagaan. Semua bahaya ini menjadi laksana boneka, mainan anak-anak yang tidak ada apa-apanya. Ya, semua ini bukan berarti menafikan untuk melakukan sebab karena kita diperintahkan untuk melakukannya. Rasulullah SAW sebagai teladan kita juga melakukan sebab-sebab tersebut dalam hijrah, peperangan, dan hari-hari beliau seluruhnya. Akan tetapi sebab tersebut tetaplah menjadi sebab yang memiliki kadar urgensinya sendiri. Sedangkan Allah yang selalu Anda ingat di dalam hati Anda akan tetap menjadi zat yang maha mengetahui, maha kuasa, lagi maha memelihara. Kutipan, mengandalkan sebab atau usaha itu menodai kemurnian tauhid. Tidak percaya bahwa sebab adalah tindakan merusak akal sehat. Tidak mau melakukan usaha atau sebab adalah celaan terhadap syariat yang memerintahkannya. Hamba berkewajiban menjadikan hatinya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada usaha semata. Allah lah yang memudahkannya untuk melakukan sebab yang akan mengantarkannya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Orang yang membaca kisah Syekh Abdurrahman As-Sumaid rahimahullah pasti akan memahami makna Al-Hafiz. Syekh Abdurrahman As-Sumaid dakwah dan menyebarkan agama Islam ke Afrika. Beliau menjelajahi rawa-rawa dan lembah-lembah tak berpenghuni di benua hitam tersebut. Beliau ditimpa lapar, haus, dan sakit. Meskipun demikian, beliau tidak mendapat bencana apapun. Bahkan selama 25 tahun, beliau masih terus berada di jalan terang yang dipilih. Hingga akhirnya beliau meninggal dunia di Kuwait di atas ranjang. Siapa saja yang membaca kisah As-Sumaid ini akan benar-benar memahami makna Al-Hafiz. Berkaitan dengan kejadian seperti ini, sebagian orang menyebutkan kisah yang begitu akrab di telinga kita meskipun kita tidak bisa memastikan detailnya. Akan tetapi, seperti ini tidaklah asing bagi hamba-hambanya yang soleh.
Dikisahkan bahwa Sa'id bin Jubair pernah ditangkap oleh dua orang tentara Al-Hajjaj tatkala mereka berada di tengah perjalanan. Tiba-tiba turunlah hujan lebat hingga memaksa mereka berlindung ke pertapaan seorang pendeta. Sa'id ibn Jubair secara tegas menolak masuk ke pertapaan tersebut karena khawatir masuk tempat ibadah yang sesat cara ibadahnya. Lantas kedua saudara tersebut meninggalkan Sa'id sendiri di bawah. Sementara keduanya naik ke atas. Tiba-tiba seekor harimau mendekati Sa'id. Kedua orang tersebut menarikinya dari atas agar dia lari. Sa'id tidak bergerak sedikit pun. Dia tetap bergeming. Bahkan dia tetap berada di dalam zikir dengan penuh semangat. Singa itu semakin mendekat, dan seolah-olah Sa'id membisikkan suara kepada singa tersebut. Kemudian singa itu pergi. Tentara Al-Hajjaj melihat dengan penuh ketakutan, sedangkan sang pendeta melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Saya berkata, ini adalah salah satu wali Allah. Ambillah semua duniamu, biarkanlah hatiku bebas merdeka sendiri lagi terasing. Karena aku adalah orang yang paling kaya di antara kalian, meskipun kalian melihatku tersingkir lagi tidak memiliki apa-apa. Lantas siapa yang menghentikan langkah singa di saat-saat terakhir? Dialah Allah Al-Hafiz. Saya adalah orang yang fakir. Saya pernah menyaksikan sebuah tayangan yang menegangkan di YouTube. Seorang laki-laki dalam video tersebut terlihat sedang menyeberangi rel kereta api dengan berjalan kaki. Masalahnya bermula ketika muncul kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi, namun laki-laki tersebut mengira akan sampai di seberang rel dalam waktu yang tepat. Inilah kalkulasinya. Tiba-tiba tiba-tiba kaki orang tersebut terjepit pada celah di antara rel kereta api. Dia berusaha menarik kakinya, tetapi tidak bisa. Padahal kereta api melaju dengan kecepatan tinggi sementara suara kereta itu memenuhi area itu disertai ancaman kematian. Orang itu terus berusaha dengan penuh kepanikan, dia nyaris tewas sebelum kematian yang sebenarnya menghampirinya. Ketika jarak antara dia dan kereta api tinggal beberapa meter saja, Allah mengizinkan rel itu merenggang dan terdapat rongga sehingga kakinya bisa keluar dari jepitan. Lalu dalam sekejap lelaki itu sudah sampai di seberang rel, hampir saja hidupnya berakhir tragis. Yakinilah kelemahan Anda. Percayalah dengan kelemahnya pendapat Anda. Percayalah dengan kefakiran Anda. Lalu gantungkan selalu hati Anda kepada Allah. Ucapkanlah berulang-ulang. Aku orang yang butuh kepada Rob semua makhluk. Aku miskin dalam semua keadaanku. Kaum Nabi Lut alaihissalam menyerbu rumahnya dan berusaha mendobrak pintu rumahnya untuk melampiaskan nafsu mereka terhadap tamu-tamunya, yaitu para malaikat. Duhai, bukankah termasuk aib selamanya jika tetangga Anda mendobrak pintu rumah Anda untuk melampiaskan nafsu mereka terhadap para tamu Anda? Maka Nabi Lut berkata dengan penuh kelemahan, Qala law anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluargaku yang kuat, untuk aku lakukan. Hud ayat 80. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yarhamullahu Luton, laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Semoga Allah merahmati Lut. Dia telah berlindung kepada keluarga yang kuat. Tetaplah kedua tangan Anda berpegang kepada tali Allah dengan kuat, karena Dia adalah sandaran ketika semua sandaran lain mengkhianati Anda. Berpegang kepada tali Allah yang kuat. Baik-baik. Wahai anak muda, terkadang Allah menjaga Anda melalui musuh-musuh Anda. Kok bisa seperti itu? Diceritakan bahwa ada seorang pencuri masuk ke sebuah rumah. Dia ingin mencuri harta di salah satu ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu ada seorang bayi dan kedua orang tuanya. Pencuri itu menyelinap masuk ke dalam ruang tersebut, lalu membopong sang bayi dan memindahkannya ke ruang lainnya. Tiba-tiba bayi tersebut bangun dan berteriak. Bangunlah kedua orang tuanya dalam keadaan terperanjat. Keduanya saling bertanya, siapakah gerangan yang telah mengeluarkan bayinya? Keduanya segera keluar dari ruangan untuk mencari sang bayi di dalam rumah.
Di saat yang sama, sang pencuri memanfaatkan kesempatan tersebut, lalu dia masuk ke kamar kedua orang tua bayi tersebut untuk mencuri harta yang ada di dalamnya. Tanpa diduga, atap ruangan tersebut roboh, maka pencuri tersebut tewas dan terkubur di bawah reruntuhan atap. Siapa gerangan yang mendatangkan pencuri tersebut untuk menyelamatkan semua anggota keluarga itu dari kematian di bawah reruntuhan dengan siasat yang justru mencelakakan sang pencuri itu? Dialah Al-Hafiz yang senantiasa menjaga para hambanya. Dia menjaga mereka bahkan dengan perantaraan para musuh mereka. Salah satu sebab terbesar yang mendatangkan penjagaan Allah adalah jika Anda menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Gitu. Ulangi dan renungkan kembali hadis ini. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ta'arraf ilallahi fi rakha'i ya'rifka fi syiddati. Wahai anak muda, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jikalau Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jikalau Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di saat sempit. Jikalau Allah, maka Allah akan menjagamu. Jikalau Dia dalam perintah-perintahnya, kerjakan semuanya sebagaimana Dia memerintahkannya kepadamu. Jagalah Dia dalam larangan-larangannya. Berhentilah dari semua larangan itu sebagaimana Dia melarangmu. Tercekik. Inilah puncak dari semua pembahasan di atas. Sekarang angkatlah keluhuran Anda di atas semua kekhawatiran dan kesedihan Anda. Allah akan menyelamatkan Anda dari semuanya sebagaimana Dia menyelamatkan Zunnun bin Matta. Tidak ada kesedihan, kesusahan, kesempitan yang menyamai kesedihan, kesusahan, dan kesempitan yang dialami Zunnun Yunus alaihissalam. Dia berada di dalam 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan lautan. Yang kedua, kegelapan malam. Yang ketiga, kegelapan di dalam parut ikan paus. Betapa hidup menyedihkan yang akan dijalani selamanya di dalam perut ikan paus yang sangat buruk keadaannya. Gelap, sempit, dan terhimpit. Kemudian Yunus menghadapi semua kesempitan tersebut dan sebut dengan satu kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi di selain engkau. Maksudnya engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian kalimat yang lemah itu pun naik menembus gelapnya perut ikan paus, gelapnya kedalaman lautan, dan gelapnya malam lalu naik ke langit. Diriwayatkan bahwa ada malaikat mendengarkan kalimat tersebut, lalu malaikat tersebut berkata, Wahai Robku, ada suara yang sangat terkenal dari tempat yang tidak dikenal. Maka datanglah solusi, penjagaan, dan ampunan. Lalu ikan paus tersebut melemparkan Nabi Yunus alaihissalam ke pantai. Lalu dia menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu. Kita semua di kehidupan ini adalah zunnun yang sama, yang mana kesempitan dalam kehidupan telah mengupung kita. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain engkau. Maksudnya engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Iman, ya Allah, jagalah kami dengan penjagaanmu dan peliharalah kami dengan pengawasanmu. Jadikanlah di arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah kami penjagaan dari sisimu yang dengannya akan menyelamatkan kami dari apa-apa yang kami takutkan dan kami khawatirkan. Alhamdulillah, kita sudah selesai tentang pembahasan Al-Hafiz. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas mengenai asma Allah Al-Latif. Semoga Allah mudahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.